yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus yang ada, yaitu terutama kasus rujukan moral, kita lihat dulu permasalahannya aja, etikanya, ya. Kemudian kita lihat, baru kita bisa menentukan. Terus yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan etika moral, kasus etika moral yang mana memiliki kebajikan yang sama, memiliki kepentingan yang sama, sehingga kami dalam memutuskan kasus yang semacam ini, ya kita musyawarahkan. Terus langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan? Langkah-langkahnya. Ya. Untuk langkah-langkah ya tadi, ketika kita sudah memusyawarahkan, bermusyawarah dengan pihak yang terkait, kemudian kita baru bisa memutuskan atau memberi solusi atau memberi keputusan dalam kasus itu setelah kita musyawarahkan, kemudian baru kita sepakati, baru kita putuskan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita identifikasi dulu tentunya, kita cari permasalahannya, titik permasalahannya itu di mana, penyebabnya itu apa, kemudian nanti penanggulangannya bagaimana, terus kemudian kita musyawarahkan, kemudian baru kita ambil keputusannya. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam tantangan pengambilan keputusan tersebut? Bagaimana kasus itu bisa terselesaikan dengan baik, bagaimana kasus itu bisa mendapatkan solusi yang baik, sehingga ketimpangan-ketimpangan sosial itu tidak ada dalam kasus itu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedurnya seperti apa? Ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus yang ada, kita lihat dulu, kita identifikasikan dulu kasus itu. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita lihat dulu apakah kasus itu termasuk kasus ringan, ataukah kasus itu termasuk kasus sedang, ataupun kasus itu termasuk kasus berat. Nah, sehingga kita baru bisa melangkah untuk memberi keputusan. Dan kasus itu termasuk kasus yang ringan, berarti kita bisa mencari solusi, kita bisa memutuskan permasalahan itu seketika. Tapi kalau memang kasus itu termasuk kasus yang sedang ataupun kasus yang berat, otomatis kita akan melibatkan semua pihak yang terkait dengan kasus itu, berarti kan otomatis kita perlu menjadwalkan. Terus adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Oke. Dunia pendidikan kan otomatis banyak pihak ya. Ada pimpinan, ada guru, ada yang lain, komite dan sebagainya. Terus dari semua hal tadi yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Oke. Saya katakan bahwa pengalaman itu juga dapat dikatakan sebagai guru yang terbaik. Sehingga ketika ada kasus yang pertama bisa terselesaikan, otomatis kita dapat mengambil hikmahnya, otomatis kita dapat bisa mendapatkan ilmunya. Dapat dikatakan pengalaman merupakan guru yang paling baik. Maaf Bapak mengambil waktunya sebentar. Ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Cara mengidentifikasi tadi dengan cara menggali data baik terhadap anak tersebut atau dengan teman-teman sejawat. Kemudian mengklarifikasi dan terakhir adalah dengan cara menganalisis kasus tersebut. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Pengambilan keputusan didasarkan dengan cara bermusyawarah dengan teman-teman sejawat pemimpin. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak?
prosedurnya, pertama kami berusaha untuk mengidentifikasi kasus. Kemudian yang kedua, kami hadirkan teman-teman sejawat untuk membicarakan. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk pengambilan keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, melalui Mbak, bisa menghadirkan anak yang mengalami kasus tersebut, atau kemudian dilanjutkan dengan musyawarah dengan teman-teman cara mengatasinya. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, tantangannya di sini kadang-kadang teman-teman itu tadi Mbak, kalau udah mempunyai pendapat kekeh, iya, sehingga apa namanya harus dikondisikan agar yang lain juga tidak terpengaruh. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Tidak, iya. Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Iya, bergantung dari kasusnya Mbak. Apabila kasusnya ringan, maka diusahakan untuk bisa segera diselesaikan. Namun apabila kasusnya agak-agak berat, harus dilaksanakan secara bertahap. Mungkin melalui beberapa kali musyawarah dengan teman-teman sejawat. Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa? Itu tadi, kasusnya kita pelajari, kemudian kita coba analisis, kemudian kita musyawarah dengan teman-teman untuk mengatasi kasus tersebut. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada, iya ada. Teman-teman sejawat kami semuanya mendukung, alhamdulillah. Berarti semua guru nih Pak. Iya, Yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik menurut kami adalah melalui dengan musyawarah. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita mengambil pilihan yang berdampak positif lebih banyak atau manfaatnya lebih banyak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya pilih terbaik di antara yang terbaik yang mengakomodasi berbagai kepentingan baik itu siswa, guru, kepala sekolah. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan atau tidak bertentangan, sama-sama baik. Yang kedua, menentukan siapa saja yang harus kami libatkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mencari fakta, data terhadap kasus yang timbul. Yang keempat, menguji mana yang sesuai dengan regulasi, peraturan, kesepakatan. Yang kelima, menguji mana pilihan yang harus saya tempuh. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Guru adalah pengalaman yang terbaik. Jadi kasus-kasus mana yang pernah terjadi itu barangkali bisa ditiru, tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Seorang pemimpin dalam pembelajaran maupun di sekolah harus mengenal pada tri kepemimpinan yang diajarkan di awal Dewan Toro, yaitu Madya Makaso, Pengkaso Sambrodo, Berduri, serta Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan pertama adalah bagaimana memahamkan orang agar mengerti etika dan moral yang baik. Paham saja kadang-kadang menyebutkan pro dan kontra. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya fleksibel, tergantung pada kasus mana yang harus ditangani. Kalau
kasus itu memang segera untuk ditangani, maka harus ditangani. Kalau memang bisa dibanding, kalau ada tugas lain yang jumlahnya sama-sama maka bisa dikerjakan pada hari lain. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Pihak dari luar juga membantu seperti kepala dinas, sekretaris dinas, dinas, kasih dinas, pengawas pembinaan masing-masing. Kemudian di internal ada komite sekolah, ada guru BK, ada guru junior. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Semakin banyak dilema kemudian diputuskan bersama akan membuat seseorang semakin bijak, arif dan lebih dewasa serta bisa meningkatkan pelayanan pembelajaran yang bermuara pada kepentingan anak didik. Oke, seperti itu saja yang bisa saya ajukan pertanyaan buat Bapak. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, Pak.